Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Swahi Sondri wa Isirli Amri wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Halo adik-adik semua. Kali ini saya Dr. Rizky akan membawakan kuliah mengenai Nutrition in Kidney Disease. Tujuan dari pembelajaran kuliah hari ini adalah agar kalian dapat memahami bagaimana manajemen nutrisi pada pasien-pasien penderita penyakit ginjal. Mungkin di antara kalian ada yang nauzubillah min dzalik, orang tuanya penyakit ginjal, atau misalnya saudaranya, uaknya, pamannya penyakit ginjal. Mudah-mudahan kalian dapat mengedukasi mereka. Ya, sebelum saya berlanjut ke bagian dari gizi untuk penyakit ginjal, untuk penderita penyakit ginjal, ada baiknya kalian harus mengetahui apa fungsi dari ginjal itu sendiri. Dan saya yakin setelah kalian melewati tutorial demi tutorial, kalian sudah tahu apa itu fungsi ginjal. Ginjal punya fungsi dalam mengekskresikan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh, seperti urea, kreatinin, lalu juga toksin-toksin yang ada di dalam tubuh juga ya, dan sisa obat juga ya, itu diekskresikan ya oleh ginjal. Nah, ginjal juga berfungsi dalam mengontrol cairan tubuh, mengontrol osmolaritas, juga konsentrasi elektrolit, dan juga keseimbangan asam basa. Oke. Ginjal juga mengekskresikan hormon-hormon yang mengatur tekanan darah, seperti contohnya renin ya, RAS, renin-angiotensin system. Lalu juga ginjal memproduksi kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Dan ginjal mengontrol atau memproduksi eritropoietin yang mencegah sel darah agar tidak rusak, dan pada saat yang sama merangsang sel stem sumsum tulang untuk meningkatkan produksi dari sel darah. Nah, kenapa kita membutuhkan modifikasi diet pada penderita ginjal? Karena kapasitas merespon perubahan asupan nutrisi dan air itu menjadi kurang fleksibel. Lalu, karena pada penderita penyakit ginjal ini sel-sel ginjalnya sudah rusak, maka zat-zat sisa yang harusnya dikeluarkan melalui urin, melalui filtrasi ginjal, itu tidak sempurna, ya, tidak berlangsung dengan baik, hanya jadi lebih terbatas. Lalu, kalau misalnya eh, kita atau makanannya yang dimakan itu melebihi kebutuhan protein harian, dan nantinya protein ini akan didegradasi menjadi urea dan nitrogen, di mana dari zat-zat yang ini tuh akan terakumulasi di dalam tubuh kita, dan itu akan jadi memperparah penderita penyakit ginjal. Nah, karena keparahan sindrom uremik ini sebanding dengan penumpukan ion dan produk limbah tadi ya, sisa tadi, maka asupan makanan jadi perlu disesuaikan. Nah, pada keadaan gagal ginjal atau eh, penderita penyakit ginjal kronis ini mengalami beberapa keadaan yang dapat berpengaruh terhadap nutrisinya. Contohnya, pada penderita penyakit ginjal itu merasakan mual, muntah, kemudian juga ada anoreksia ya, hilang nafsu makannya. Lalu ketika ingin memulai dialisis atau cuci darah, kita harus memperhatikan asupan-asupannya lagi. Kita harus menyesuaikan apa yang masuk ke dalam tubuh penderita tersebut. Lalu bagaimana peranan nutrisi pada penderita penyakit ginjal? Pada penderita penyakit ginjal, nutrisi dapat berperan untuk mencegah eh, penderita penyakit ginjal jatuh dalam keadaan malnutrisi. Lalu apalagi dengan nutrisi yang baik, kita dapat meminimalisir keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan yang merupakan hasil dari terakumulasinya zat-zat sisa yang di dalam tubuh. Misalnya terjadi hipernatremia, hiperfosfatemia, hiperkalemia, hiperkalsemia gitu. Dengan
pengaturan gizi yang bagus, maka keadaan-keadaan itu dapat dicegah atau dapat diatasi. Lalu diharapkan dengan gizi yang baik, penderita penyakit ginjal dapat dihambat progresi dari penyakit ginjalnya tersebut gitu. Jadi tidak cepat ya jatuh ke dalam end stage renal disease, tapi kita bisa dapat menghambat progresif dari penyakitnya. Lalu, sebelum kita menentukan berapa kalorinya, berapa protein yang harus masuk ke dalam tubuhnya, berapa mikronutriennya, kita harus terlebih dahulu menentukan seberapa parah sih penderita penyakit ginjal tersebut. Apakah dia masuk ke dalam stage 1, masuk ke dalam stage 2, atau apakah dia sudah masuk ke dalam yang end stage atau yang masuk yang stage 5 yang dengan cuci darah. Ini untuk stage 1 itu GFR-nya ya, kalau misalnya berdasarkan ini berdasarkan GFR, glomerulus filtration rate. Untuk stage 1 itu masih di atas 90. Kalau misalnya stage 2 itu 60 sampai 89. Kalau yang stage 3A itu dari 45 sampai 59 GFR-nya. Stage 3B moderate to severe itu 30 sampai 44. Stage 4 itu 15 sampai 29 dan stage 5 itu sudah gagal ginjal itu di bawah 15 ya kecepatan filtrasi glomerulusnya. Ini yang berdasarkan GFR. Ini dari berdasarkan GFR, tanda-tanda klinisnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Pada stadium 3 itu sudah mulai terjadi beberapa komplikasi atau gejala-gejala seperti atau tanda seperti anemia. Kemudian juga udah ada gangguan dari tulangnya. Sudah ada eh, tanda dan gejala ke arah penyakit jantungnya. Udah ada hipertensi, ada abnormalitas dari lipid ya, kemudian juga serum albuminnya juga sudah rendah. Nah, pada keadaan stage 5 itu sudah masuk ke dalam uremia. Lalu CKD ini juga dibagi berdasarkan kategori albuminuria, kadar albumin dalam urin. Ada yang A1 di mana albumin dalam urinnya adalah di bawah 30 mg. Itu masih normal atau mildly increase. Kalau misalnya sudah 30 sampai 300 kadar albumin dalam urinnya itu masuk ke kategori A2 atau moderately increase. Kalau misalnya sudah di atas 300, dia masuk ke kategori A3 di mana ini sudah severely increase. Prognosis resikonya bisa dilihat di layar. Kalau misalnya masih di atas 90 GFR-nya, masih di bawah 30 albuminurianya, maka resikonya rendah. Sebaliknya, jika sudah GFR-nya di bawah 15, kemudian albuminurianya sudah di atas 300 mg, itu masuk ke kategori risiko tinggi. Masalah apa saja yang biasa terjadi pada pasien CKD, pasien PGK ya, penyakit ginjal kronik? Itu ada namanya sindrom uremik. Dari kata-katanya saja uremik ya, berarti ada uremia ada urea di dalam darah. Nah, ini biasanya eh, di di term lain selain itu ada sindrom hemolitik uremik atau uremic hemolytic syndrome, di mana penyakit ini ciri-cirinya adalah ada anemia hemolitik, kemudian ada gagal ginjal akut, ada juga trombositopeni. Nah, biasanya penyebabnya adalah infeksi dari E. coli dan sindrom hemolitik uremic ini merupakan salah satu penyebab gagal ginjal akut. Uremic syndrome ini berkaitan dengan hilangnya nafsu makan. Ada juga gejala-gejala yang berkaitan dengan pencernaan. Bisa dilihat di layar, anoreksia terjadi 35% sampai 60% pada pasien dengan cuci darah.
Lalu masalah berikutnya pada pasien CKD ini ada yang namanya gastroparesis. Nah, gastroparesis ini adalah gangguan pada otot lambung yang dapat menyebabkan gerakan lambung untuk mendorong makanan ke usus menjadi lebih lambat. Dan gastroparesis ini tandanya bisa berupa mual, muntah, dan juga mudah merasa kenyang. Ini kenapa? Ini ada gangguan gastric emptying, ada impaired intestinal motility, ya. Lalu kemudian ada alteration di intestinal bacterial flora dan juga ada terjadi penundaan absorpsi lemak di usus. Lalu apalagi masalah yang terjadi? Biasanya pada pasien CKD ini mereka itu status gizinya rendah, poor nutrition. Lalu konseling dietnya juga jarang. Jarang pula dimonitoring status gizinya. Problem lain, hiperglikemia, hiperlipidemia, ya, kadar lemak tinggi dalam darah, kemudian juga terjadi penyakit jantung gitu karena ada hubungannya. Lalu insidensi infeksinya tinggi, kemudian problem yang lain yang terjadi adalah biasanya telat memulai treatment, lalu dialisis atau cuci darah yang inadekuat dosisnya. Ini masalah-masalah yang biasa terjadi pada penderita penyakit ginjal. Lalu bila tidak ditangani dengan baik, CKD ini dapat terjadi komplikasi yang berhubungan dengan nutrisi, seperti protein energi wasting. Dulu ini disebutnya, kondisi seperti ini itu disebutnya malnutrisi uremik, kemudian uremic cachexia, protein energi malnutrition. Namun pada tahun 2008 sepakat semuanya menamakan ini protein energi wasting. Ya, pasien mengalami kehilangan jaringan otot, lemak, kemudian malnutrisi dan terjadi proses inflamasi. Anemia juga menjadi komplikasi dari CKD, ya, yang berhubungan dengan nutrisi. Apalagi ada gangguan keseimbangan asam basa, lalu ketidakseimbangan elektrolit, hiperkalemia, ya, hiperfosfatemia, hiponatremia atau hipernatremia. Lalu kemudian juga ada gangguan pada mineral tulang, ya, seperti tadi yang hiperkalsemia, hiperfosfatemia, juga di kondisi seperti paratiroid hormon, ya, itu juga ada gangguan. Lalu dislipidemia juga menjadi komplikasi dari penderita penyakit ginjal seperti hipertrigliseridemia, rendahnya HDL, ya, kolesterol baik, lalu juga tinggi dari lipoprotein low density lipoprotein atau LDL. Ini kolesterol jahat kalau misalnya istilahnya. Kapan protein energi wasting ini terjadi? Kapan protein energi wasting ini terjadi? Ini biasanya muncul, ya, protein energi wasting ini muncul ketika di CKD stage 3 atau bisa juga lebih cepat kalau misalnya penanganan dari nutrisi ini tidak adekuat atau tidak tepat. Dan makin lebih terlihat itu ketika GFR-nya di bawah 15 ml per menit. 20-70% pasien dengan cuci darah itu menunjukkan tanda-tanda dari protein energi wasting. Malnutrisi pada penyakit ginjal ini banyak faktornya. Bisa dari dosis dialisis yang inadekuat, ya, dari cuci darah yang tidak tepat, itu dapat menyebabkan kehilangan zat-zat gizi, juga vitamin-vitamin yang larut air, ya, pada proses dialisis. Kemudian
toksisitas uremia, ya, uremic toxicity. Ini jadinya bisa menyebabkan malnutrisi secara langsung atau bisa juga mempengaruhi nafsu makan sehingga pasiennya juga tidak ada nafsu karena tidak ada rasa gitu ya di mulutnya. Akhirnya asupan protein dan juga asupan kalorinya ya energinya itu juga akhirnya menurun yang menyebabkan malnutrisi, inflamasi gitu, proses-proses peradangan, infeksi itu dapat menyebabkan malnutrisi. Lalu ketidakseimbangan hormon ya, anemia, terus pendarahan pada GI tract, berkali-kali diambil darah, itu juga dapat menjadi faktor penyebab malnutrisi. Di bawah ini adalah penanda protein energi malnutrition atau protein energi wasting pada penderita penyakit gagal ginjal, penyakit ginjal kronis. Jika menemukan tanda-tanda ini, itu terjadi peningkatan morbiditas, risiko morbiditas dan mortalitas pada penyakit ginjal kronik. Apa saja tandanya? Jika didapatkan progressive weight loss, penurunan berat badan hingga BMI-nya di bawah 22 dan pada pasien di atas 60 tahun, itu harus hati-hati. Kemudian, jika terjadi penurunan massa otot 5% minimal ya dalam 3 bulan, itu juga harus hati-hati. Lalu, penurunan serum protein atau serum albumin level hingga di bawah 3,8 gram per desiliter, di mana normalnya adalah 3,5 sampai 5,9 gram per desiliter, maka harus hati-hati. Lalu, di bawah serum prealbumin level di bawah 30 mg per desiliter, serum kolesterol di bawah 100 mg per desiliter, low dietary protein intake-nya di bawah 0,6 gram per kilogram berat badan atau di bawah 0,8 gram per kilogram berat badan pada pasien yang dengan cuci darah. Lalu di asupan kalorinya itu di bawah 25 kilokalori per kilogram berat badan selama kurang lebih 2 bulan, maka harus hati-hati pasien tersebut terjadi protein energi wasting yang dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gizinya. Bagaimana gizi pada penderita penyakit ginjal ini? Harus bagaimana proteinnya? Harus bagaimana asupan dari kalorinya ya, energinya? Lalu bagaimana dengan mikronutriennya? Bagaimana dengan vitamin mineral trace elemennya? Oke, mari kita bahas. Oke, mari kita bahas mulai dari protein dan energi intake-nya. Untuk protein itu kita bagi dulu. Di sini ada yang tidak sedang cuci darah, keduanya yang tidak sedang cuci darah, yang dengan diabetes dan yang tanpa diabetes. Ini yang di atas tanpa diabetes, ya. Bagaimana? Kalau misalnya masuk ke dalam stage 3 sampai 5 dan secara metabolik ini stabil, ini protein restriksinya ya low protein diet. Di mana low protein diet ini 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan. Atau bisa juga VLPD atau very low protein diet, di mana dietary proteinnya adalah 0,28 sampai 0,43 gram per kilogram berat badan, tetapi dengan tambahan ketoasid atau amino acid analog ya, keto analog untuk mencapai kebutuhan proteinnya di 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu ada yang dengan diabetes, tapi ini tidak masuk ke dalam yang dialisis ya, belum dalam cuci darah. Itu kebutuhan proteinnya adalah 0,6 sampai 0,8
gram per kilogram berat badan. Kalau yang normal, yang tidak punya penyakit, kebutuhan proteinnya berapa? Masih ingat? Kebutuhan protein yang pada orang normal tanpa penyakit itu adalah 0,8 sampai 1. Ada juga referensi yang 0,8 gram sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Begitu. Sini kita lihat terjadi restriksi protein. Untuk yang tanpa diabetes itu 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan, tapi dengan yang diabetes itu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Oke, jadi gini, kalau misalnya di gizi harus ada makanannya ya. Contohnya ya, kalau aja pasien tersebut masuk ke dalam yang LPD atau low protein diet, di mana yang tadi 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan. Nah, pasiennya itu berat badannya 50 kilo. Kalau 50 kilo, itu berapa sih kebutuhan proteinnya sehari-hari untuk pasien yang penyakit gagal ginjal, penyakit ginjal kronis yang masih stage 3 sampai 5 dan secara metabolis stabil. Itu 50 dikali 0,6 ya, berat dikali 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi seharinya hanya boleh 30 gram protein. Ini 30 gram protein, bukan 30 gram berat dari dagingnya gitu, bukan. Tapi 30 gram protein kandungannya. Contohnya bagaimana? Nih kita lihat. Susu 150 ml itu sama dengan 4,5 gram protein. Ya, kalau misalnya satu gelas atau sekitar 240 cc itu satu gelas aqua ya, itu bisa sampai 8, bisa sampai 7 gram proteinnya. Lalu tempe satu piecesnya itu 2 gram, 3 pieces itu 6 gram protein. Biasanya satu porsi itu bisa sampai 11 gram protein, satu porsi makan ya kalau dengan tempe, karena bisa sampai 5 gitu tempenya. Untuk telur ya, telur rebus itu satunya kurang lebih yang besar itu 6 gram proteinnya. Lalu paha ayam sedang itu 13 gram proteinnya. Ditambah nasi 100 gram. 100 gram ya, satu kurang lebih satu mangkok kurang itu ada proteinnya, itu 3 gram. Jadi kalau di total, kalau makan sehariannya seperti ini, nasinya 100 gram, paha ayam, satu telur rebus, 3 tempe, tambah susu, itu totalnya aja udah 32,5 gram protein. Udah ngelebihin 30 dari 30 gram protein yang ini ya. Itulah. Ini contohnya aja. Jangan menyarankan pasien kamu itu jangan makan protein. Karena tetap mereka harus memerlukan protein. Lalu berikutnya kita lihat dietary protein intake-nya pada pasien dengan hemodialisis dan peritoneal dialisis ya, pada pasien cuci darah yang dengan diabetes dan yang tanpa diabetes. Kita lihat yang tanpa diabetes ternyata kebutuhan proteinnya lebih tinggi dari yang tadi ya. Ini pada dewasa dengan CKD 5, stage 5, ini dengan dialisis ternyata protein intake-nya lebih banyak, 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Sebelumnya malah lebih sedikit ya, 0,55 sampai 0,6 gram. Kenapa pada pasien cuci darah butuh lebih banyak protein? Karena mereka lebih butuh albumin. Protein ya, albumin itu protein yang dalam tubuh ketika pada masa cuci darah ini. Ketika ginjal tidak bekerja semestinya,
maka hemodialisis, ya peritoneal dialisis, ini cuci darah ini, itu mengeluarkan zat-zat sisa dan juga cairan yang ada di dalam tubuh pasien. Bukan hanya itu saja, tetapi albuminnya juga ikut keluar gitu. Kenapa dengan albumin gitu? Albumin ini fungsinya untuk, kan albumin ini protein, fungsinya untuk memperbaiki jaringan. Albumin juga mempunyai fungsi atau dapat membantu pengeluaran cairan ketika treatment dialisis, ketika cuci darah. Kalau misalnya albumin levelnya, kadar albuminnya bagus, maka cairan yang ada seperti di edem gitu ya, cairan yang ada dalam tubuh itu akan lebih mudah keluarnya dari yang jaringan yang bengkak itu menuju masuk ke dalam darah, sehingga nanti dapat keluar ketika cuci darah, keluar bersama lewat alat dializer itu ya, cuci darah. Lalu nah, pada pasien diabetes ternyata sama juga, kebutuhannya 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari pada pasien CKD dengan diabetes, dengan dialisis. Oleh karena itu, pasien-pasien ini membutuhkan asupan protein pada makanan dan juga pada snacknya, ya, pada makan utama dan juga pada snacknya. Bagaimana dengan energi intake dan juga tipe proteinnya? Untuk energi intake atau kalori intake-nya pada pasien dewasa dengan chronic kidney disease stage 1 sampai stage 5 atau post transplantasi yang dengan keadaan stabil metabolismenya ya, itu kalorinya di 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan juga ini berdasarkan dengan usia, jenis kelamin, juga level dari aktivitas fisiknya, itu menentukan. Balik lagi, kalau misalnya berat badannya, contohnya berat badannya 60 kg, kita ambil yang 30 kilokalori. Berarti 60 kali 30 sama dengan 1800 kilokalori adalah kebutuhan dia. Belum, nanti kalau misalnya dia aktivitas fisiknya tinggi, aktivitas fisiknya rendah, itu akan berperan terhadap kalori intake-nya. Untuk tipe proteinnya itu belum direkomendasikan secara pasti apakah harus sebaiknya yang plant dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, ataupun dari yang hewani. Itu belum ada evidence base yang cukup untuk merekomendasikan itu. Dari beberapa reference ada yang lebih merekomendasikan yang hewani karena itu masuk ke yang higher biological value, di mana tubuh kita lebih mudah mendigestnya dibandingkan dengan yang plant based yang lebih lower biological value. Cuman kalau dari jurnal yang Kedoki itu ya, itu masih insufficient evidence-nya. Untuk pola makannya bagaimana? Pola makan yang baik itu tetap disarankan Mediterranean diet. Ini Mediterranean diet ini the best diet ya. Ini untuk apa? Untuk dapat memperbaiki profil-profil lipidnya, profil-profil lemaknya. Kemudian bagaimana dengan buah-buahan dan sayur-sayurannya? Tetap dianjurkan ya, konsumsi buah-buahan dan sayurannya 5 porsi sehari itu tetap dianjurkan. Boleh 2 porsi buah-buahan, 3 porsi sayur, atau 3 porsi buah-buahan, 2 porsi sayur. Ini untuk apa? Juga bisa untuk menurunkan berat badan dari penderita penyakit ginjal tersebut dan juga dapat mengatur tekanan darah.
Untuk suplementasi nutrisinya ada yang suplementasi oral, ada yang suplementasi melalui enteral, ya, melalui tube gitu, langsung melalui selang masuk ke dalam GI tract. Ada juga yang suplementasi gizinya melalui TPN, total parenteral nutrition, yang langsung masuk ke dalam intravena. Nah, ini tergantung masuknya ke yang mana. Dan itu tergantung dari kondisi pasien tentunya. Ini ya bisa dibaca aja. Untuk long chain PUFA juga ini tidak secara rutin. Dari sisi mikronutrisi, secara umum itu pasien dianjurkan untuk memakan makanan sesuai dengan rekomendasi dietary allowance atau AKG, angka kecukupan gizi yang ada di Indonesia ya. Lalu pertimbangkan suplementasi multivitamin buat individu-individu yang asupan vitaminnya kurang. Bila asupan vitaminnya sudah cukup dari buah-buahan, dari sayuran, dari makanan lain, ya bila tubuh sudah terpenuhi haknya dengan baik, maka tidak perlulah suplementasi vitamin. Yang bawahnya itu suplementasi vitamin dipertimbangkan ya, itu semua jika ada defisiensi. Lalu bila terjadi hiperhomosistenemia pada penderita penyakit ginjal, ini direkomendasikan untuk tidak diberikan secara rutin suplemen folat karena belum ada evidence yang menunjukkan terjadi penurunan adverse effect, gitu, adverse outcome pada pemberian suplementasi folat. Kalau misalnya pasien tersebut terjadi defisiensi asam folat, maka diperlukanlah suplementasi folat, vitamin B12 dan juga vitamin atau vitamin B kompleks. Untuk vitamin C, ya yang biasanya terjadi resiko defisiensi vitamin C, ini diperlukan suplementasi vitamin C at least kebutuhannya terpenuhi, yaitu 90 mg per hari pada laki-laki dan 75 mg per hari pada wanita. Pada keadaan defisiensi vitamin D, maka diperlukanlah suplementasi vitamin D dan juga vitamin D dengan proteinuria juga diperlukan atau direkomendasikan untuk pemberian suplementasi vitamin D, baik yang ergokalsiferol atau kolekalsiferol ya, D2 atau D3. Vitamin A dan E ini tidak secara rutin diberikan karena takut terjadi toksisitas. Ini untuk keunggulan medication dan vitamin K ya. Lalu trace mineral terutama selenium. Berikutnya elektrolit. Kita akan bahas mengenai kalsium, fosfor, potasium atau kalium, dan juga sodium atau natrium. Nah, pada penderita gagal ginjal kronis, penyakit ginjal kronis, nah penyakit ini akan menurunkan kadar vitamin D yang akhirnya nanti kemudian menurunkan penyerapan kalsium di usus. Selain itu, terjadinya difusi pasif, ya, jadi penurunan ekskresi kalsium di ginjal dan pelepasan kalsium dari tulang karena biasanya ada hipoparathyroidisme sekunder pada penyakit ginjal kronis. Ujung-ujungnya dapat terjadi peningkatan kadar kalsium dalam darah. Kalau sudah terjadi peningkatan, namanya jadi hiperkalsemia. Dan pada hiperkalsemia, komplikasi yang ditakutkan adalah terjadi kalsifikasi pembuluh darah, yaitu yang ini nanti ujung-ujungnya ke penyakit jantung. Ya, ini berhubungan nih, kalsium sama fosfor ini berhubungan.
fosfor yang mana oleh ginjal ini dikeluarkan, ya. Kalau misalnya kelebihan fosfor ini dikeluarkan dari tubuh, tetapi karena pada pasien penyakit ginjal kronis tidak dapat mengeluarkan fosfor, maka terjadilah hiperfosfatemia. Ya, fosfor ini sebenarnya banyak di makanan-makanan yang berprotein tinggi. Terus banyak juga fosfat atau fosfor ini di tubuh kita, misalnya di tulang, di gigi, karena untuk menjaga kekuatan tulang juga dan gigi. Dan kadarnya ini diatur oleh ginjal. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kelebihan fosfat itu dibuang melalui urin. Nah, kalau misalnya nggak berfungsi dengan baik, balik lagi tadi terjadi peningkatan fosfat dalam darah, dalam tubuh, sehingga terjadi hiperfosfatemia. Nah, dampak dari hiperfosfatemia ini adalah ke kalsium. Kalsiumnya, karena fosfat itu berikatan dengan kalsium, maka terjadi penurunan kalsium dalam darah. Ketika terjadi penurunan kalsium dalam darah, maka kalsium dalam darah itu berkurang, jadi tubuh mengambil persediaan kalsium dari tulang. Ketika diambil kalsium dari tulang, maka tulangnya menjadi keropos. Ya, terjadilah sakit tulang, bone pain, osteoporosis. Gejala-gejala hiperfosfatemia itu seperti mual, muntah, sesak nafas, tubuh terasa lemas, nyeri sendi, nyeri tulang, terus otot kaku, kemudian nafsu makannya pun berkurang. Ada juga skin ulcer, ya, kulitnya gatal-gatal, kemerahan, juga bisa kesemutan. Nah, bagaimana dengan nutrisinya, pola nutrisinya? Pada pasien CKD stage 3-4, maka kalsium intake-nya dikurangi jadi 800-1000 mg per hari. Kalau pada pasien yang stage 5 itu lebih restriksi lagi, di bawah 800 mg per desiliter. Kalau CKD tanpa ada gangguan ginjal, tidak ada kerusakan ginjal, itu bisa sampai 1000-1300 mg per hari. Untuk fosfor sendiri, ini tujuannya adalah mempertahankan dalam range normal, di mana range normalnya adalah 2,5-4,5 mg per desiliter. Kalau misalnya terjadi hiperfosfatemia, maka asupannya dikurangi jadi 500-1000 mg per hari, dan direkomendasikan makanan-makanan ataupun obat fosfat binder, ya, sehingga dapat meningkat fosfat. Nah, potasium ini itu kan fungsinya dapat membantu membantu otot dan jantung bekerja, ya, secara benar. Tetapi karena ginjal di sini ginjalnya tidak bekerja dengan baik, ya, tidak dapat membuang kelebihan kalium atau kelebihan potasium dalam tubuh, maka bisa terjadi yang namanya hiperkalemia. Tanda-tanda hiperkalemia ini apa saja? Kelemahan otot, terus rasa lemas, rasa lelah, mual, nyeri otot, kram, ya, sesak nafas. Itu juga gejala-gejala dari hiperkalemia. Detak jantung dan nyeri dada yang tidak biasa, itu tanda-tanda dari hiperkalemia. Nah, untuk nutrisinya sendiri kita pertahankan di normal range, ya, di mana normalnya adalah 3,7-5,2 mmol per liter. Jika terjadi hiperkalemia, maka terjadilah
restriksi pada potasium intake. Potasium intake, asupan potasiumnya itu di 1500 sampai 2000 mg per hari, yang mana kalau normalnya itu 4700 mg per hari. Lalu kalau di natrium atau sodium, nah ini kan banyak di dalam garam ya. Diet natrium ini ditujukan untuk merestriksi cairan dan penurunan resiko hipertensi. Agar kalau misalnya penurunan resiko hipertensi ini nantinya akan menurunkan resiko kardiovaskular disease. Rekomendasinya adalah di bawah 90 mmol per liter atau 2 gram maksimal per hari. Di sini di bawah 2,3 gram per hari atau setara dengan 5 gram garam dapur. Bagaimana nih gizinya nih supaya lebih gizi gitu ya? Katanya kan tadi batasi makanan-makanan yang tinggi fosfor. Makanan-makanan yang tinggi fosfor biasanya juga sumber kalsium. Nah, apa saja yang biasanya dihindari? Yang dihindari adalah produk-produk dairies seperti produk-produk susu dan turunannya, ya, yogurt, cheese, keju gitu maksudnya. Kemudian kacang-kacangan, selai kacang, dried beans and peas, ya ini dan juga bir itu dihindari. Ini untuk yang potasium, ya, diet rendah potasium atau diet rendah kalium, karena hiperkaliemi ini dapat menyebabkan aritmia yang tadi ya, dan tanda-tanda yang tadi sudah saya sebutkan. Makanannya apa saja yang dihindari? Yang tinggi potasium itu pisang, jambu, pir, gitu, pepaya, terus ini bayam juga itu tinggi potasiumnya. Lalu untuk natrium bagaimana? Untuk sodium yang tadi kan katanya di bawah 2,3 gram per hari ya. 1 sendok teh garam itu sama dengan 5 gram garam, itu 2 gram natriumnya, 2 gram sodiumnya. Jadi itu maksimal garam per hari adalah 1 sendok teh. Hindari makanan-makanan yang tinggi sodium, tinggi natrium seperti apa? Seperti makanan-makanan yang di kalengan seperti ini. Kemudian buah-buahan yang dikalengin, yang di stoplesin. Lalu apalagi keripik-keripik, ya, keripik-keripik kentang, itu tinggi natriumnya. Fast food, kalau misalnya lihat fast food ininya kalori dan natriumnya itu tinggi sekali ya, ayam goreng fast food kayak gitu. Itu tinggi natriumnya. Mangga bisa dicek. Lalu bagaimana dengan cairan? Katanya kalau misalnya udah punya sakit ginjal nggak boleh banyak-banyak minumnya. Nah, untuk pasien penyakit ginjal yang stage 1 sampai 3 itu sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada restriksi. Namun, jika ingin mengetahui kebutuhan cairannya adalah ketahui dulu urin outputnya dalam sehari ya berapa, lalu ditambahkan dengan 600 cc, 500 atau 600 cc. Jadi kalau misalnya volume urin outputnya sehari sebelumnya adalah 2 liter, maka kebutuhan cairan orang tersebut adalah 2600 cc. Ya, penyakit ginjal ini. Jika seharinya ternyata urinnya keluarnya hanya 1200, berarti dia hanya butuh 1800 atau 1700 cairan. Sini bisa dilihat
tambah 500 jika pasiennya dry, tidak edem. Tapi kalau misalnya ada edem, hanya ditambah dengan 300 cc. Gitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali pada CKD stage 1-3 itu tidak terlalu berbeda dengan kebutuhan sehari-hari biasa, ya. Menurut penelitian, dengan asupan air yang cukup justru dapat menghambat laju penyakit ginjal kronis. Kalau yang stadium 4-5 emang dibatasi karena ginjalnya sudah nggak mampu, ya, mengeluarkan air. Kalau kelebihan air, paru-parunya kelebihan air jadi sesak nafas. Gitu. Oke. Take home message pada penyakit ginjal kronis. Pertama adalah tentukan dulu stage-nya itu stage berapa. Ya, jadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Lalu assess pasien status gizi pasiennya, apakah dia berat badannya bagaimana, tinggi badannya bagaimana, jenis kelamin, usia, dan itu akan menentukan status gizinya dan kebutuhan gizinya. Nih, kebutuhannya proteinnya berapa, kebutuhan energinya berapa, kita bisa tentukan setelah assess. Lalu lihat apakah pasien tersebut ada diabetes atau enggak, apakah pasien tersebut sudah cuci darah atau belum. Kemudian cek kadar elektrolit dalam darah secara reguler, fosfat, fosfor, kalsium, potasium, sodium, itu dicek. Sesuaikan kebutuhan mikronutrien dan mineral pada sesuai kondisi. Lalu untuk cairan, kebutuhan cairan berbeda-beda antara yang stage-nya masih di awal dengan yang stage yang akhir, dan juga beda dengan yang terjadi stone formation. Kalau misalnya ada batu, kebutuhan cairan kurang lebih hampir sama dengan kebutuhannya sehari-hari pada keadaan normal, bahkan pada beberapa penelitian ditambah kebutuhan cairannya. Cukup sekian dari saya mengenai gizi pada penderita penyakit ginjal. Jika ada pertanyaan, mangga disampaikan di kolom di bawah atau bisa email ke saya, ya, di rizkysuganda@unisba.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.